Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita mempunyai kereta, motosikal, ataupun apa yang kita sayangi, yang kita gunakan di jalan raya. Setiap kereta ini dia perlu servis, dia perlu pergi tukar minyak, tambah air, cuci dan sebagainya agar dia dapat berjalan di jalan raya dengan sempurna. Demikian juga manusia, tubuh kita juga perlu diservis. Kita juga perlu mengisi, menukar minyak yang kotor dalam tubuh ini, menambah minyak air kudus daripada Tuhan, dan di situ hidup kita akan sempurna. Betul atau tidak? Apa parai kita tu wai? Kita perlu masuk ke satu tempat retreat, tempat di mana kita memasuki 40 hari, 40 malam untuk mau melihat di mana saya di hadapan Tuhan. Kita juga mau mencari bagaimana saya dapat menemukan Tuhan. Bagaimana saya dapat untuk mau kembali ke jalan. We need to U-turn daripada kehidupan kita yang kotor, kehidupan kita yang sudah lama, untuk mau kembali ke pangkal jalan. Kita lihat tangan Yesus yang terbuka luas. Dia mengatakan, marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Batin dalam tubuh ini kita perlu untuk mau diubah agar kehidupan kita sempurna. Pembacaan pertama mengatakan, koyakkanlah tubuhmu, jiwamu, bukan bajumu. Banyak orang koyakkan baju supaya nampak seksi di mata orang. Banyak orang koyakkan dia punya baju untuk memperlihatkan bahwa dia hebat daripada orang lain. Kita jangan menjadi seperti orang-orang munafik. Hari ini kita dipanggil untuk koyakkan tubuh ini. Untuk kita mau kembali mengikuti 10 hukum Tuhan. Banyak orang tidak tahu bahwa mortal sin apabila kita tidak meneruti ke 10 hukum-hukum Tuhan ini. Tidak menyadari. Kita ingat kembali perjanjian akan pembaptisan kita. Saya itu dalam bacaan pertama nubuat Yoel, dia mengatakan bertobatlah, kembalilah. Dia mengingatkan kepada kita, koyakkanlah hatimu agar kita dapat menerima Tuhan kembali. Kembali ke jalan yang lurus dan telah disediakan oleh Tuhan. Mengakui akan segala kesalahan kita, mau mengampuni agar kita dapat kembali untuk mau berjalan di jalan yang terang. Kalau kamu ingat hukum yang pertama, saya seringkali bertanya kepada mereka, apa hukum yang pertama? Tidak ada Tuhan selain hanya Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa lain daripada hanya Tuhan Yesus. Tapi kita apa? Kita mencari Tuhan yang lain. Kita pergi beramal, tunjuk, mau tengok nasib. Kita mau pergi berdukun untuk mau minta kesembuhan, menyembah berhala-berhala yang lain. Kita lupa bahwa Tuhan itu yang sudah datang ke dunia mau membawa kita kepada jalan penyelamatan. Seitu banyak orang melakukan penzinaan bebas, mereka tidak takut melanggar 10 hukum Tuhan ini. Ada yang memberi sedekah. Kalau kita lihat dalam konteks dunia masa ini, memberi sedekah itu jangan kamu hanya ingat bagi duit ya. Membagi sedekah itu juga membagi sedekah masa. Your time with your family, your time with your husband, your time with your wife, your time with your loved one. Nasib baik saya tidak kawin, saya punya time more into God lah, pray. Sedekah masa untuk berdoa. Kamu tahu kenapa banyak orang bercerai? Sebab they have no time with their punya wife, no time with their punya husband. Bila tidak ada
pergaulan, komunikasi, maka setan masuk untuk mau mengisi kekosongan ini sehingga tidak lagi ada perasaan cinta. Disebabkan kenapa? Kekosongan itu sudah diisi oleh orang yang kedua yang ada di luar. Ya, seperti yang saya selalu katakan, minggu ini ada satu pasangan yang datang, dia mengatakan, saya mau cerai, saya punya wife, father. Kenapa mau cerai, kamu punya istri? Ya, dia mengatakan, saya punya istri tidak seperti yang saya kenal dulu. Kalau dulu, father, masa bercinta semuanya indah. You love me, I love you. You tampar me, I tampar you. Ya. Kalau jatuh, dulu kalau jatuh, hoi, dia, kau jatuh, hai, kesian kau punya kaki dia yang lembut, cantik, melepak seperti betik ini. Tunggu, saya pergi cari krim yang paling mahal. Ya, tapi apa? Bila sudah kawin ada 6 anak, dia jatuh, butakah? Tidak nampakkah batu di sana? Ya. Sama juga apabila orang berpuasa, dia menunjukkan muka dia macam tu timun panjang. Macam itu nanas yang tidak pernah dibersihkan. Masam saja, Good Friday, walaupun masa itu masa Easter. Even masa ini kita berpuasa, ya, saya harap muka kita tidak seperti itu, ya, itu timun panjang, ya, yang kita mau memperlihatkan muka kita itu seperti tembikai yang senyum. Walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna, walaupun kita terpaksa berdiri di sana, berdiri di sini, ingat, ini baru dunia panasnya, belum lagi panas di neraka, betul? Kita dipanggil untuk mau, ya, melihat kembali. Tujuan utama kita datang pada hari ini adalah untuk mau memulakan musim pertobatan. Untuk mau mengatakan tidak kepada setan, tetapi iya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memanggil kita supaya musim berpuasa ini, kita mau memasuki, mendalami 3B ini. Kamu tahu apa 3B? 1 apa? Berdoa. Kedua, berpuasa. Ketiga, beramal. Nasib baik saya ingat. 3B, ya, berdoa, berpuasa, beramal. Ya, jangan kita lupa 3 perkara penting ini. Tidak semestinya bersedekah itu harus bagi duit, saya bilang tadi, ya. Bersedekah itu sekarang kita mau bagi masa untuk Tuhan. Kita mau bagi masa sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau selama ini kita tidak pandai pegang rosary, pergilah pura-pura pegang rosary. Ya, kalau selama ini kamu tidak pandai baca Alkitab, pergilah pura-pura beli Alkitab. Kalau satu krek kamu boleh sanggup bayar itu krek berapa? 65 ringgit kalau Camel, tahu saya, ya. Mau beli Bible baru 40 ringgit, berkira dia. Ya. Bagaimana? Ini time kita luangkan masa. Kalau selama ini tidak pernah duduk makan bersama dengan keluarga, it's a time we sit down together, pray together. Family pula. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama. Amin. Wah, jadi karismatik pula kita punya misa ini. Kita dipanggil untuk membuka segala apa yang menutupi dalam tubuh ini. Ada orang minta bless kereta 2 hari yang lalu. Dia bilang, Father, please bless my car. Saya baru beli kereta ini, Father, cantik. Ya, cantik. Di luar cantik, di dalamnya kotor. Bukan tidak dicuci. Saya bilang, kesian ya. Oh, congratulations, you have a new car. Ya, cantik kereta kamu, tapi dalamnya kotor. Father, saya baru cuci kereta saya di luar tadi. Saya bilang, bukan itu kotornya, kamu simpan jimat dalam itu, kamu punya kereta. Lalu dia bilang, tidak ada, Father. Oke, come, kita shopping. 1 kami dapat daripada dia punya steering, 2 daripada punya tempat meletak barang di belakang. Lalu sudah tahu
siapa yang bawa itu, saya bilang kenapa simpan ini? Dia bilang kurang ajar saya punya anak, Father. Pasti saya punya anak yang simpan jimat ini, bukan saya. Anak kamu di mana? Masih lagi di Bintulu. Allah keluar nama Bintulu, sorry ya. Orang daripada Bintulu datang minta bless kereta di Kuching, jauh. Ya, saya bilang Bintulu tak ada padri ke? Sindiran sinis tapi tajam. Ya, ada pada. Tapi kita orang nak pada dondon juga yang bless kata kita. Ya, saya bilang kalau semua macam ini macam mana? Ya, pernah juga yang terjadi di hospital. Father, please come untuk bless punya bapa. Mau mati sudah, Father. Tolonglah, Father. Kasih dia pengurapan. Saya bilang, di Kuching tak ada padri ke? Ya, Padawan mau pergi Kuching, jam. Kalau dia mati, saya belum sampai, bagaimana? Dia bilang, tidak, Father. Saya percaya Tuhan bersama Father. Satu kali kami jalan, tiba-tiba panggilan, Father minta maaf, bapak saya sudah mati. Nah, kalau kau panggil Father di Kuching itu, dia mungkin dapat diselamatkan. Ini mau tunggu Father Donton juga. Tak apa, Father. Ya, iman. Kita belajar hari ini untuk mau melihat iman saya di mana. Kalau kita percaya doa, dan saat itu kita dipanggil ya untuk mau berdoa, mendalami doa ini agar apa yang kita doa ini hidup menjadi. Saat itu kita dipanggil kembali. Abu yang kita terima di kepala ini, ada yang katakan pagi tadi, Father, kenapa abu simpan di sini? Ya, kami tak biasa, Father. Kami suka yang ada salib di sini. Saya bilang tak apa. You pulang rumah nanti, you ambil kuali hitam, you simpan, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Ya. Kalau orang yang kuat minum ya, kamu tahu di mana saya membuat salib, bertobatlah. Baliklah kepada Bapa. Ya. Ada yang kalau dulu itu mereka suka membandingkan dia punya salib ya. Nasib baik kita tidak simpan di sini. Kalau di sini kalau salibnya besar, dibilang besar dosa kamu. Kalau dia punya salib macam itu tai cicak, dia bilang wah suci kamu macam debu. Ya, kita suka memperbanding-bandingkan. Tapi apa yang penting sekali pada hari ini, kita mau mengalami musim pertobatan ini dengan penuh hati yang terbuka. Kalau selama ini kita jatuh, jumpa dukun, minta mandi bunga, ya, kita mau pergi cari nasib, kita mau cari keuntungan. Hari ini kita mau buang semua ini dan kita mau melihat Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan itu hidup. Dia masih ada di dunia ini, masih mau menyelamatkan, menyembuhkan manusia. Seorang ibu datang daripada Miri, ya, minggu ini daripada Miri datang, dia mengatakan, Father saya sakit, cancer tahap 4, please pray for me Father. Saya sanggup Father, ambil kapal terbang. Nah, kapal terbang ya, diambil daripada Miri, terbang, ya. Dia bilang saya sanggup datang mau minta doa Father. Saya selalu nampak Father di TikTok. Ini Father TikTok. Lalu saya pun malu-malu. Ini Father TikTok. Ya, selalu nampak Father di TikTok. Jadi saya pun datang Father. Oke, soalan keramat. Kamu ada jumpa dukun? Nadai Father jumpa dukun Father. Nadai dukun. Ya, tidak pernah saya tahu mana rumah dukun Father. Tapi tolong Father, saya minta supaya saya ini disembuhkan. Baiklah, mari kita mulakan. Ketika didoakan, tiba-tiba dia punya jimat jatuh sendiri daripada dia punya bag. Saya bilang, itu anti apa? Bahasa Jerman keluarnya. Begini Father, panjang ceritanya, pendekkan cerita. Saya terpaksa Father.
Saya punya jiran bilang, kalau kamu mau sembuh, kamu punya kanser tahap 4. Ini boleh membuatkan kamu sembuh. Saya bilang tidak. Hanya Tuhan yang boleh menyembuhkan kita. Hanya Tuhan yang akan memberikan kita itu ya kesembuhan yang penuh. Lalu menangis dan menangis dan menangis. Seperti Tuhan mengingatkan kepada kita, benar-benar pembacaan pertama, koyakkan tubuhmu. Hari ini kita mau koyakkan, benar-benar koyakkan. Ya, koyakkanlah hatimu agar kita mau supaya kita sembuh. Pagi tadi misa pertama ada orang komplain dengan Father. Father, hari ini kan musim puasa. Ya, musim puasa. Hari ini kan juga kita harus hidup kudus. Ya, hidup kudus. Tapi Father, saya tidak sokong. Saya duduk di depan saya, dia punya perempuan semua seksi Father, baju sampai ke burit. Bagaimana saya mau hidup kudus? Mata ini Father, tengok depan, takkan saya mau tengok begini Father di sana kan. Begini. Saya tengok depan, mata ini oleh kerana mata ini Father susah mau tutup. Saya terpaksa tengok depan, saya hidup dosa. Kenapa? Saya punya mata tengok seksi bah, nampak dia punya seluar dalam Father, warna pink lagi, ada butterfly lagi di sana dia tengok. Saya punya wife sebelah, I'm watching you. Jangan koyakkan baju, koyakkan hatimu. Pembacaan pertama begitu jelas mengatakan kepada kita supaya ya mengikuti segala perintah-perintah yang telah diberikan oleh Tuhan. Saya tahu hari ini juga hari puasa, misa kedua tadi pada pukul 12.30, kelaparan, orang telepon, Father minta maaf, kenapa? Saya lupa, saya sudah telan itu daging Father, sudah dalam perut. Saya ingat, saya terlupa Father. Ini betul dia bilang. Setiap kali bila ada musim puasa, setan akan menjerat kita. Dia bilang saya lapar Father. Tetapi bila saya pergi Batu 10, saya nampak itu gantung-gantung merah-merah Father. Itu ayam Father. Apa? Ya, seperti memanggil saya, come to me. Makanlah saya. Lalu saya makan Father. Bila saya sudah sedar, today is Ash Wednesday, tidak boleh makan daging. Lalu telefon Father. Father juga yang harus membagi jawapan. Ya, bagaimana Father? Bah, sudah telan, apa boleh buatlah kan? Pergi membuat pengakuan dosa lah. Ya, kalau kita selalu bagi pengakuan dosa pada musim biasa itu 3 kali salam Maria. Mungkin kalau musim puasa ini kita bagi 15 kali Bapa kami, 15 kali salam Maria, 15 kali Gloria. Gloria, glory be. Kenapa? Kita dipanggil untuk banyakkan berdoa. Ya, jadi saya harap di musim puasa ini kita benar-benar mau mengalami Tuhan. Agar apa yang kita alami ini hidup dan apa yang kita ya imani itu juga benar-benar memberikan kita satu kehidupan yang baru. Tuhan memberkati.